Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Ada 3 tingkat perkembangan utama, Dewa Sejati, kemudian Dewa Sejati Ruang Hampa, dan terakhir, Dewa Sejati Abadi. Untuk maju dari satu tingkat ke tingkat berikutnya, tingkat kesulitan terus meningkat pesat. Jumlah Dewa Sejati yang abadi di dunia jin mengatakan itu semua. Sebenarnya, ada 2 cara untuk menjadi Dewa Sejati. Mereka adalah, jalur kekuatan yang saleh, dan jalur hukum. Di antara keduanya, jalur hukum adalah yang paling umum. Tetapi jika seseorang memilih jalur kekuatan yang saleh, prosesnya akan jauh lebih sulit. Dan begitu seseorang berhasil memilih rute kekuatan dewa, gen kehidupan di setiap level akan dibagi sesuai dengan itu. Akan ada total 3 level, dan siapapun yang mampu mencapai level ketiga, 90.000 kali level gen kehidupan akan dianggap sebagai legenda. Dengan kata lain, melalui jalur kekuatan dewa, gen kehidupan seseorang harus mencapai 90.000 kali untuk menjadi dewa sejati. Tingkat kesulitannya sangat tinggi. Tetapi melalui jalur kekuatan dewa, seseorang bisa menjadi dewa sejati yang sebanding dengan dewa sejati yang abadi. Dewa sejati manapun yang mampu mencapai 90.000 kali tingkat gen kehidupan dapat dengan mudah menjadi dewa ruang hampa sejati. Ke depan, menjadi dewa sejati yang abadi tidak lagi sulit. Luo Feng selesai melihat semuanya sekaligus, tetapi menjelang akhir, dia tidak bisa menahan cemberut. Rute kekuatan yang saleh sangat sulit. Itu membutuhkan gen kehidupan untuk dikalikan 90.000 kali. Itu hampir tak terbayangkan sulitnya. Sebelum era reinkarnasi ini berakhir, apakah saya dapat mencapai 90.000 kali gen hidup saya? Luo Feng tidak percaya diri untuk mencapai ini sendiri. Tidak peduli apa, saya harus mencoba yang terbaik. Sebelum era reinkarnasi ini berakhir, bahkan jika saya tidak dapat mencapai tingkat gen kehidupan 90.000 kali, maka terlepas dari tingkat gen kehidupan saya pada saat itu, saya akan mencapai terobosan untuk menjadi seorang sejati. Tuhan benar. Setelah Luo Feng selesai memeriksa semuanya, dia berkata, saya ingin melihat beberapa warisan. Boleh, jawab sosok emas itu seketika. Ini adalah daftar dari berbagai warisan. Hua. Layar berubah. Semua teks menghilang. Sebagai gantinya adalah daftar warisan yang sangat besar dan terperinci. Daftar itu dibagi menjadi harta olahan, harta robot, harta pertempuran jarak dekat, dan berbagai kategori lainnya. 5.000 kredit militer, 10.000 kredit militer, dan 100.000 kredit militer. Melihat ke bawah daftar, Luo Feng terkejut mengetahui bahwa warisan ini memang sangat mahal dan membutuhkan banyak kredit militer sebagai pembayaran. Bahkan ada beberapa warisan khusus yang tidak dapat ditukar oleh prajurit normal, bahkan jika mereka dapat membayar harganya. Sangat mahal. Tahap kedua dari teknik rahasia kekuatan dewa yang menyala-nyala yang dapat dieksekusi oleh seorang ahli hukum menghabiskan 1 juta kredit militer? Luo Feng tercengang. Dia tidak mengira dunia jin memiliki teknik rahasia kekuatan dewa yang luar biasa hebat, itu sebanding dengan 2 volume pertama pemusnahan. Setelah melalui daftar banyak warisan, Luo Feng mengeluhkan besarnya jumlah kredit militer yang dibutuhkan. Saya ingin melihat senjata seperti armor, kata Luo Feng. Boleh, jawab sosok emas itu. Daftar di layar berubah lagi. Setelah setiap nama di layar, ada desain pola untuk setiap senjata atau baju zirah, bersama dengan kredit militer yang dibutuhkan dan juga kekuatan baju zirah masing-masing. Luo Feng memindai daftar itu dalam satu pandangan. Armor tingkat dewa sejati berharga sekitar 10.000 kredit militer. Senjata tingkat dewa sejati, di sisi lain, harganya bervariasi. Senjata di ujung bawah spektrum berharga 2.000 kredit militer, sedangkan senjata di ujung yang lebih tinggi berharga hingga 1 juta kredit militer. Sedangkan untuk kapal perang tingkat dewa sejati, biaya termurah adalah 50.000 kredit militer. Luo Feng memeriksa setiap item dalam daftar. Rupanya, harta sejati tertinggi tipe istana adalah yang paling mahal. Baris berikutnya adalah harta sejati tertinggi tipe jiwa, yang membutuhkan setidaknya 30.000 kredit militer, diikuti oleh tipe domain, tipe baju besi, dan, yang terakhir, tipe serangan. Tentu saja, setiap kategori menampilkan sesuatu yang unik. Harta jenis serangan termahal menghabiskan 1 juta kredit militer.
Harta jenis istana termahal juga membutuhkan 1 juta kredit militer. Saya memiliki lebih dari 300.000 kredit militer, yang berarti saya dapat berdagang dengan jumlah yang layak dari harta sejati tertinggi. Luo Feng diam-diam menghela nafas lega. Harga harta sejati tertinggi tidak terlalu tinggi. Hanya membaca tentang warisan, melihat armor senjata, dan melihat beberapa catatan perjalanan tentang dunia jin membuatnya seharian penuh. Namun sosok emas di hadapan Luo Feng tidak menunjukkan jejak ketidaksabaran. Mata Luo Feng berangsur-angsur berbinar saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku ingin melihat harta karun jenis robot." Datang ke dunia jin, dia memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama adalah mengumpulkan cukup mayat dewa sejati sebagai bahan untuk membantunya menjadi dewa sejati. Tujuan kedua adalah menyelidiki rahasia dunia jin, dan yang ketiga adalah menemukan harta karun jenis robot yang cocok dan kuat. Dia memiliki sayap siwu dan perahu mausoleum. Satu untuk bantuan tambahan sementara yang lain untuk penerbangan selama pelarian. Sekarang, yang dia butuhkan adalah harta karun sebagai senjata serangan utama dalam pertempuran. Ini daftarnya. Layar di depan sosok emas berubah lagi. Daftar di layar berisi sangat sedikit pilihan. Hanya beberapa lusin pilihan yang tersisa dalam daftar seperti jiwa yang kesepian. Namun, semua ini adalah harta otomat tingkat dewa sejati. Jelas, harta sejati tertinggi tipe otomat yang memiliki level lebih tinggi tidak ditampilkan sama sekali. Luo Feng mengira itu karena kekuatannya masih belum cukup. 86 jenis. Luo Feng melihat dengan hati-hati. Ada begitu sedikit jenis yang tersisa di layar. Untuk setiap jenis yang ditampilkan di layar, ada gambar yang cocok dan perkenalan sederhana. Sayap awan hitam, tatapan Luo Feng dengan cepat tertuju pada salah satu harta karun tipe robot. Sayap awan hitam, otomat tingkat dewa sejati, biasa. 150.000 kredit militer diperlukan untuk pertukaran. Prajurit tentara Sungai Piton diizinkan memiliki kekuatan ini. Kekuatan terampil dalam melarikan diri, kemampuan pertahanan yang sangat tinggi, terampil dalam menahan dan menjebak musuh. Kelemahan, serang kekuatan di sisi yang lebih lemah. Sebelumnya, di 9 rawa asap, Kapten telah menggunakan sayap awan hitam ini untuk menangani Luo Feng. Kekuatan penahan memang kuat sampai menakutkan. Luo Feng menduga bahwa jika dia tidak menggunakan Boat of Mausoleum dan malah memilih untuk menggunakan Blood Ghost Blade, dia kemungkinan besar harus mengeksekusi pemusnahan jika dia ingin membebaskan diri dari kekuatan penahan Black Cloud Wings dan melarikan diri. Dan ini hanya harta otomat tingkat dewa sejati dengan standar biasa? Luo Feng kagum. Sekilas, 100.000 kredit militer, 100.000 kredit militer, 120.000 kredit militer, 120.000 kredit militer, 130.000 kredit militer, 150.000 kredit militer, 300.000 kredit militer, 1 juta kredit militer, 3 juta kredit militer. Lebih jauh ke bawah daftar, harga harta jenis robot yang berbeda meningkat pesat. Kenaikan itu melonjak pada tingkat yang mengejutkan. Bahkan senjata level dewa sejati bisa mencapai harga 1 juta kredit militer, belum lagi harta karun tipe robot. Terlepas dari seberapa bagus harta itu, jika saya tidak mampu membelinya, apalagi yang bisa saya lakukan? Luo Feng tidak terlalu berambisi untuk mencari harta yang paling mahal. Sebagai gantinya, dia merenungkan daftar harta karun tipe robot yang berada dalam kisaran 300.000 kredit militer hingga 350.000 kredit militer. Segera, dia mengunci targetnya. Itu adalah pedang besar yang membutuhkan 2 tangan untuk pegangan yang kuat. Itu sangat menakutkan, namun indah. Misty Blade, robot tingkat dewa sejati, biasa. 320.000 kredit militer diperlukan untuk pertukaran. Prajurit tentara Sungai Piton diizinkan memiliki kekuatan ini. Kekuatan, setelah transformasi kekuatan dewa melalui inti dalam Misty Blade, kekuatan serangan yang sangat kuat akan dihasilkan. Kelemahan, konsumsi kekuatan dewa sangat tinggi. Aku butuh sesuatu dengan daya serang yang kuat, dan selain itu, senjata utamaku adalah pedang. Luo Feng sedikit tergoda sambil terus melihatnya. Itu hanya robot tingkat dewa sejati. Sebelum reinkarnasi, itu akan lebih dari cukup bagiku. Saat aku melampaui reinkarnasi, pedang ini jelas akan kehilangan beberapa kepentingan. Pada saat itu, akan baik juga jika dibiarkan ras manusiaku. Hanya saja, fungsinya mirip dengan Blood Ghost Blade. Luo Feng melanjutkan membaca.
Satu persatu, dia melihat ke bawah daftar. Semakin jauh daftar harta jenis robot yang dia dapatkan, semakin unik dan berharga mereka jadinya. Luo Feng bahkan menemukan sebuah kapal perang automaton yang sebanding dengan Boat of Mausoleum miliknya, dan sebuah kapal perang automaton yang memiliki kemampuan serangan yang dimulai sendiri. Bagian terakhir. Luo Feng menahan napas. Yang terakhir adalah robot tingkat dewa sejati yang paling mahal. Itu bernama Dewa Wuki. Dewa Wuki, robot tingkat dewa sejati, barang unik. Item ini dibuat secara pribadi oleh Yang Mulia Raja yang Saleh. Hanya ada satu, 30 juta kredit militer diperlukan untuk pertukaran. Hanya dewa sejati atau ahli hukum yang telah disegel dengan gelar yang memiliki wewenang untuk memperdagangkannya. Pengingat, prajurit tentara Sungai Piton tidak diizinkan untuk berdagang untuk ini. Kekuatan, 1. Pertahanan yang sangat kuat. Yang Mulia Raja yang Saleh memilih bahan yang berharga dan langka untuk dibuat dan disempurnakan lebih lanjut oleh Dewa Wuki ini. Bahkan dewa sejati yang abadi tidak dapat merusaknya. 2. Kekuatan serangan yang sangat kuat. Memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. 3. Sangat cepat dalam menghindar. Struktur tubuh Wuki God menentukan kelincahannya yang ekstrim. Kelemahan, kekuatan yang sangat kuat membutuhkan kekuatan dewa yang mengkhawatirkan. Tubuh ketuhanan dari dewa sejati biasa akan dimusnahkan hingga ketiadaan dalam sekejap mata. Pengingat lembut sejak diciptakan oleh Raja Ketuhanan yang mulia, tidak ada makhluk hebat yang memenuhi syarat untuk menukar Dewa Wuki dengan kredit militer. Kekuatannya hanya spekulasi dan belum diuji. Namun, agar Raja Ilahi yang mulia membungkuk ke tingkat menciptakan harta karun tipe otomat tingkat dewa sejati, itu pasti kuat. Juga, setiap ciptaan oleh Yang Mulia Raja yang Saleh tidak akan pernah memiliki kualitas yang lebih rendah. Kondisi pertukaran secara pribadi ditentukan oleh Yang Mulia Raja yang Saleh. Dewa Wuki adalah harta otomat yang menyerupai bentuk monyet dengan tubuh ramping dan ekor yang lincah. Hanya dengan melihat gambarnya, orang bisa merasakan betapa dinamisnya Dewa Wuki dan seberapa cepat kecepatan gerakannya. Kurung tutup. Dewa Wuki, Luo Feng merasakan godaan di dalam hatinya. Bagi Luo Feng, yang memiliki pemahaman mendalam tentang peradaban kuno, dia jelas menyadari nilai Dewa Wuki. Itu mewakili kesempurnaan tertinggi dari harta karun tipe 1 tubuh. Sayap Si Wu juga termasuk dalam kategori harta karun tipe 1 tubuh ini. Hanya satu makhluk agung yang dapat mengendalikannya, dan itu terutama akan berfokus pada perannya dalam bentuk bantuan. Di sisi lain, Dewa Wuki bisa dianggap sebagai kesempurnaan, minus kelemahan mengkonsumsi kekuatan dewa terlalu cepat, itu sempurna dalam segala hal lainnya. 30 juta kredit militer? Luo Feng berteriak dalam hatinya. Di mana saya akan menemukan kredit militer yang begitu tinggi? Dan, bahkan jika saya memiliki 30 juta kredit militer, saya tidak memenuhi syarat untuk membelinya. Saya harus menjadi dewa atau ahli hukum sejati yang telah menerima segel untuk memiliki wewenang untuk memperdagangkannya. Dan sejak diciptakan oleh Yang Mulia Raja yang Saleh, tidak ada yang berhasil memperdagangkannya. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan meratap. Dunia jin memiliki sejarah yang luas. Yang Mulia Raja yang Saleh telah menghilang sejak lama sekali. Dari sini, bisa berspekulasi bahwa penciptaan Dewa Wuki pasti sudah terjadi sejak lama. Dunia jin memiliki proses seleksi yang sistematis untuk memilih makhluk hebat, namun tidak ada yang berhasil menaklukkan Dewa Wuki dan mengklaimnya. Ini menunjukkan betapa sulitnya proses itu. Menerima segel, Luo Feng mengerutkan kening, bergumam pada dirinya sendiri. Apa artinya menerima segel? Saya harus menjadi dewa sejati atau ahli hukum yang telah menerima segel sebelum memenuhi syarat untuk berdagang? Makhluk agung yang disegel tampaknya adalah seseorang dengan posisi yang jauh lebih tinggi daripada prajurit dari pasukan khusus. Dia melihat sosok emas di depannya. Saya ingin mengetahui lebih banyak informasi terkait dengan menerima segel. Diperlukan 500 kredit militer, kata sosok emas itu. Ini membutuhkan 500 kredit militer? Meskipun dia enggan, Luo Feng jelas tidak dalam posisi untuk menawar. Baiklah, dia hanya bisa mengangguk. Hua. Layar di depannya berubah menjadi pengantar tertulis yang mendetail. Diberi segel berarti makhluk agung itu luar biasa sampai pada titik kesempurnaan. Dan setelah mencapai tingkat kesempurnaan ini, seseorang akan cukup memenuhi syarat untuk disegel dengan diberi nama Jin, yang mewakili kemuliaan tertinggi.
Dunia jin, satu-satunya makhluk hebat yang telah dianugerahi segel adalah 4 jenderal besar, yang memiliki supremasi total atas semua dewa ruang hampa yang sebenarnya. Disegel dengan karakter jin, Luo Feng terkejut. Sungai Duandong sebelumnya telah disegel dengan karakter Wu, Jin, Wu, yang mulia raja yang saleh. Luo Feng diam-diam mengangguk sambil terus menonton. Persyaratan untuk menerima segel sangat ketat. Tentu saja, saat seseorang menjadi dewa sejati abadi yang terkemuka, dia akan segera diberi hadiah segel. Adapun dewa ruang hampa sejati, jumlah yang mungkin bisa dihadiahi segel, malahan, hanya 1 dari sejuta. Adapun dewa sejati, dalam waktu yang lama sejak hari penciptaan Dewa Wuki, di seluruh dunia jin, tidak ada satupun dewa sejati yang disegel. Setelah Dewa Wuki diciptakan oleh Yang Mulia Raja yang Saleh, tidak ada dewa sejati yang dapat disegel. Sedangkan untuk ahli hukum, tidak ada yang pernah hampir disegel. Begitu seseorang menjadi makhluk agung yang tersegel, statusnya akan sangat berubah. Pertama-tama, dia akan dekat dengan 4 jenderal. Juga, dia akan menerima banyak manfaat, seperti Dewa Wuki, yang tak ternilai harganya. Namun, itu hampir mustahil. Persyaratannya sangat ketat sehingga menghentikan makhluk hebat berbakat yang tak terhitung jumlahnya di dunia jin. Namun banyak talenta dari semua pasukan ingin disegel. Luo Feng membaca semua materi dan mengerutkan kening. Mencoba disegel. Bagaimana bisa? Luo Feng memandang makhluk emas di depannya dan berkata, apakah ada tugas yang bisa membantuku disegel? Makhluk emas berkata dengan dingin, ya. Tugas apa? Tanya Luo Feng. Dia ingin mencoba. Dia sangat percaya diri. Bagaimanapun, dia adalah pewaris Sungai Duandong. Prajurit dari tentara Sungai Piton, kamu adalah ahli hukum, kata makhluk emas itu. Hanya ada 2 cara bagimu untuk disegel. Luo Feng mendengarkan dengan seksama. Cara pertama, kata makhluk emas. Kamu harus memenuhi 2 syarat. Selama kamu memenuhi 2 syarat ini, kamu akan disegel. Syarat pertama adalah kamu harus mengikuti jalur kekuatan dewa untuk menjadi dewa sejati, dan tingkat gen kehidupanmu harus mencapai 90.000 kali. Setelah selesai, jangan menjadi dewa sejati dulu. Biarkan 4 jenderal mengujinya. Kedua, ada 10.081 game dalam game dasar game Rhinoceros Emperor. Jika kamu bisa menyelesaikan semuanya, kamu akan memenuhi persyaratan. Jika Anda dapat memenuhi kedua persyaratan, Anda akan segera disegel. Selain itu, Anda akan memiliki banyak hak istimewa. Status Anda akan lebih tinggi dari semua makhluk besar tersegel biasa, dan Anda akan setara dengan 4 jenderal. Luo Feng bingung. Itu gila. Ini terlalu. Luo Feng tidak tahu harus berkata apa. Siapa yang membuat kondisi ini? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Yang Mulia Raja yang Saleh, kata makhluk emas itu. Itu gila. Jalur kekuatan dewa. 90.000 kali tingkat gen kehidupan. Bahkan di peradaban kuno, itu sangat sulit, belum lagi di dunia jin, di mana semua barang berharga dikendalikan oleh tentara. Para prajurit tidak bisa mendapatkan peluang luar biasa, namun mereka masih perlu mencapai tingkat gen kehidupan 90.000 kali. Dia mengikuti jalan, jadi kondisi itu masih bisa diterima. Namun, 10.081 game dari Rhinoceros Emperor game berturut-turut. Apakah Yang Mulia Raja yang Saleh gila? Meskipun tidak ada batasan waktu, itu gila untuk mengharapkan seorang master hukum untuk menyelesaikan semua 10.081 game. Tidak ada pewaris Sungai Duandong yang bisa melakukan itu ketika mereka menjadi ahli hukum. Bakat tak tertandingi seperti itu mungkin menjadi Raja Ilahi yang baru di masa depan. Kedua kondisi itu gila, pikir Luo Feng. Jika seseorang dapat memenuhi kedua syarat tersebut, akan mudah bagi mereka untuk menjadi dewa sejati yang abadi, dan mereka akan memiliki masa depan yang paling cerah dan akan berdiri di antara makhluk teratas dari seluruh peradaban kuno. Gila, Yang Mulia Raja yang Saleh benar-benar menganggap mesin tingkat dewa sejati Wukigat luar biasa. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Ada banyak kekuatan dalam peradaban kuno, dan jin hanyalah salah satunya. Begitu jenius tak tertandingi semacam itu ditemukan, semua kekuatan akan mencoba merebutnya. Ada 2 jalur kan? Luo Feng bertanya, melihat makhluk emas itu. Bagaimana dengan jalan kedua? Raja Ketuhanan yang Agung tahu bahwa jalan pertama terlalu sulit, kata makhluk emas itu.
Jadi dia meninggalkan jalur kedua sehingga semua master hukum dapat melamar tugas penyegelan. Saat tugas dimulai, mereka akan mengetahui persyaratannya. Mereka akan diminta untuk menyelesaikan tugas, dan begitu mereka menyelesaikannya, mereka akan tertutup. Tugas penyegelan, Luo Feng berpikir. Untuk setiap era, akan ada tugas militer, dan itu satu-satunya tugas. Jika dia ingin mengambil tugas lain, dia harus menunggu sampai era berikutnya. Berapa tingkat kematian dari tugas penyegelan? Tanya Luo Feng. Untuk setiap era, akan ada prajurit yang melamar tugas penyegelan, kata makhluk emas itu dengan dingin. Banyak tentara dari semua pasukan akan berpartisipasi dalam tugas penyegelan, dan tingkat kematiannya sekitar 90%. Hanya 10% yang bisa hidup, dan tidak ada yang berhasil menyelesaikan tugas penyegelan. Luo Feng tersentak. Di era tanpa akhir, tidak ada yang bisa menyelesaikan tugas. 90% peserta meninggal dunia, sementara hanya 10% yang berhasil bertahan hidup. Tentu saja, mereka juga gagal dalam tugas itu. Tentang apa tugasnya? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Prajurit dari tentara Sungai Piton, selama kamu melamar tugas, kamu akan tahu kapan periode tugas berikutnya tiba, kata makhluk emas itu. Ngomong-ngomong, latih dirimu dengan baik sebelum mengambil tugas itu. Selesaikan beberapa tugas tingkat inkarnasi terlebih dahulu. Lu Feng mengangguk. Danau raksasa itu tenang. Seekor binatang aneh melayang di langit, dan sayapnya bergetar. Dia melihat ke kejauhan dengan cemas. Dia sedang menunggu seseorang. Wu He melayang di langit dan terus berbisik pada dirinya sendiri. Kenapa dia belum datang? Dia hanya pergi ke satu tempat senjata. Dia seharusnya ada di sini. Jangan mengubah semua tubuh dewa sejati menjadi kredit militer. Bima Sakti, hidupku bergantung padamu. Aku punya banyak barang berharga, dan jika Anda ingin saya memberi Anda barang berharga, saya akan memberikannya kepada Anda. Petik 2. Wu Dia khawatir. Tiba-tiba, matanya bersinar. Makhluk muncul, berteleportasi, dan tiba di area tersebut. Bima Sakti, Bima Sakti. Sayap Wu He bergetar, dan dia terbang ke arahnya. Luo Feng melihat dan tersenyum. Tidak perlu terburu-buru, ayo turun dulu. Oke, kata Wu He. Luo Feng terjun dan tiba di pulau di bawah sana, diikuti oleh Wu He. Wu He melihat sekeliling. Pulau ini dirancang dengan sangat baik. Segalanya sangat sederhana dan alami, namun ada sesuatu yang istimewa. Aku tidak akan bisa melakukan itu. Hanya kamu yang bisa. Bahkan ayahku tidak bisa melakukan pekerjaan sebaik kamu. Ini dirancang oleh para prajurit yang tinggal di sini sebelumnya. Luo Feng melambaikan tangannya, dan sebuah kursi batu terbang ke arahnya dan mendarat di depannya. Luo Feng duduk dan berkata, saya malas, jadi saya tidak mengubah apapun. Wu He bingung, lalu berkata, itu benar. Kamu benar, Bima Sakti. Kita perlu fokus untuk meningkatkan kekuatan kita. Yang terpenting adalah kekuatan. Luo Feng memandang Wu He dan berkata, berhenti menyanjungku. Kamu benar-benar buruk dalam hal itu. Wu He merasa canggung. Dia adalah anak dari Samudra Sejati Utara, jadi dia tidak perlu menyanjung siapapun, dia tidak terlalu berpengalaman. Aku sudah menyimpan bagianmu. Luo Feng memandang Wu He. Jangan khawatir tentang itu. Wu He lega. Tapi kamu harus menunjukkan ketulusanmu, kata Luo Feng. Tunjukkan padaku barang-barang berhargamu. Wu He berkata, tunggu dan lihat saja, Bima Sakti. Hua. Armor yang ditutupi sisik hijau muncul di tanah. Ini adalah baju besi dewa sejati yang kubawa, dan ini lebih baik daripada baju besi dari tentara Sungai Piton. Dia melihat Luo Feng, tapi Luo Feng tampaknya tidak peduli. Wu Dia tidak terkejut. Dia tahu bahwa tidak mungkin menukar tubuh dewa sejati dengan baju besi dewa sejati. Ini adalah kapal dewa sejati yang saya bawa dari Samudra Sejati Utara. Wu He mengambil real deal. So, sebuah kapal emas kuno mendarat di tanah. Luo Feng melihat ke kapal, lalu memalingkan muka lagi. Wu He menjadi cemas. Kapal ini adalah kapal tingkat dewa sejati. Luo Feng tampaknya tidak tertarik. Sebenarnya, Luo Feng cukup senang. Seperti yang kuharapkan, pikirnya. Dia adalah anak dari Master Samudra Sejati Utara, jadi wajar baginya untuk mengambil istana harta karun tertinggi untuk melarikan diri,
tapi aku tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Dia mungkin memiliki sesuatu yang lebih baik. Pesawat ruang angkasa ini bernilai setidaknya 50.000 kredit militer. Ini bagus. Wu He menjadi cemas. Ini semua adalah senjata dan baju besi dari ahli hukum yang kukumpulkan di 9 rawa asap. Mereka semua ada di sini. Wu He mengeluarkan gelang di cakarnya. Luo Feng melihatnya dan tetap tidak peduli. Wu He semakin cemas. Apakah ini cukup, Bima Sakti? Dia menatap Luo Feng. Luo Feng melihatnya. Dia masih binatang aneh yang ganas. Wajahnya tertutup sisik, dan dia masih terlihat galak. Namun matanya tampak lemah. Tidak, bisik Luo Feng. Luo Feng tidak peduli. Dia tidak percaya bahwa Wu He hanya akan mengeluarkan barang-barang berharga ini, terutama yang berasal dari Samudra Sejati Utara. Penguasa Samudra Sejati Utara sangat ketat dan hanya mengizinkan Wu He mengeluarkan sebanyak ini. Dia masih bisa meminta Wu He untuk kembali ke Samudra Sejati Utara untuk mendapatkan lebih banyak barang berharga. Masih ada waktu lama sampai batas waktu. Wu He benar-benar bisa kembali ke Samudra Sejati Utara dan kembali. Samudra Sejati Utara sangat besar, jadi Luo Feng perlu memanfaatkannya sebaik mungkin. Bima Sakti, Wu He mengatupkan giginya dan menatap Luo Feng. Aku memang membawa barang berharga saat aku datang ke sini. Aku bisa memberimu barang berharga itu, tapi aku perlu kapalku kembali. Mata Luo Feng berkilau. Tampaknya Wu He memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada kapal itu. Wu He sedang diawasi oleh Luo Feng. Tidak punya pilihan lain, Wu He, dengan gigi terkatup, akhirnya harus mengungkapkan harta paling penting yang dia bawa ketika dia bergabung dengan tentara kali ini. Dan Luo Feng, yang melihat harta karun itu muncul di sebidang tanah kosong, segera menunjukkan rasa senangnya. Sesaat kemudian, kesepakatan selesai. Bima Sakti, aku tidak akan memaksamu lebih jauh. Setelah mendapatkan mayat dewa sejati, Wu He pergi tanpa basa-basi lagi. Ya, Luo Feng mengangguk dan tersenyum, mempertahankan sikap ramah. Wu He berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan, dengan satu teleportasi, pergi. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas. Dia benar-benar layak menjadi anak penguasa Samudra Sejati Utara. Sungguh luar biasa. Kesepakatan ini pasti sepadan. Kesepakatan kali ini telah membuat Luo Feng kehilangan satu mayat dewa sejati. Adapun Wu He, harga yang telah dia bayar terdiri dari baju besi tingkat dewa sejati, sejumlah besar baju besi senjata master hukum, dan harta karun tipe robot. Harta karun tipe robot ini bernama Seven Searing Flying Armor, dan itu cukup rata-rata di sebagian besar aspek. Namun, itu paling terampil dalam bertahan hidup dan melarikan diri, karena sangat mahir dalam mengubah arah dan menghindar. Untuk menukarnya di titik militer akan menelan biaya 120.000 kredit militer. Di sisi lain, jika seseorang ingin memperdagangkannya di titik militer dengan imbalan kredit militer, harta itu hanya akan menghasilkan 100.000 kredit militer. Ini menunjukkan betapa korupnya poin militer. 100.000 kredit militer sudah cukup untuk mengubah situasi tanpa harapan menjadi keuntungan. Dengan demikian, seseorang bisa tetap hidup. Selain itu, tidak mungkin mendapatkan kredit militer jika seseorang tidak menyelesaikan misi yang ditugaskan. Faktanya, dengan mendapatkan mayat dewa sejati dari Luo Feng, Wu He tidak hanya berhasil bertahan hidup tetapi juga mendapatkan 10.000 kredit militer. Wu He cukup ceroboh dalam pertimbangannya. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan membawa berbagai harta bersamanya, dia dapat mengatasi misi tingkat bencana apapun yang terjadi. Namun, ketika misi telah dimulai, dia tertegun. Pertama, itu adalah huru-hara besar, di mana dia hanya berhasil mengumpulkan sebagian kredit militer. Kemudian, setelah serangkaian huru-hara, Wu He menyadari bahwa ketika pertempuran terakhir antara Gunung Xuanyu dan 9 rawa asap berakhir, kedua belah pihak akan sangat waspada. Gagasan untuk mendekati beberapa ribu ahli hukum dan membunuh mereka semua di tepi wilayah 9 asap adalah mimpi yang tidak masuk akal. Adapun 3 pasukan lainnya yang dipimpin oleh Kapten, Kufa, dan Yuluo, setiap pasukan berhasil mendapatkan setidaknya sebagian dari senjata dan baju besi. Tapi Wu He sendirian. Dengan 3 pasukan lainnya bergerak dalam kelompok, saat dia terlibat dengan mereka, dia pasti akan tersingkir. Hal yang paling mengerikan adalah sebelum dia menyelesaikan misinya,
tidak mungkin dia bisa menukar apapun di titik militer. Oleh karena itu, dia tidak dapat menggunakan Seven Searing Flying Armor untuk menukar kredit militer. Satu-satunya jalan baginya adalah meminta bantuan Luo Feng. Setelah kesepakatan dengan Wu He, Luo Feng masih memiliki lebih dari 30 mayat dewa sejati yang dimilikinya, jadi dia tidak terburu-buru pergi ke titik militer untuk membeli harta. Sementara itu, para prajurit dari satu pasukan terus berusaha menjalin kontak dengan token transmisi Luo Feng. Bima Sakti, tolong, bantu aku sekali ini saja. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Aku bersedia memberimu semua harta lain yang kumiliki untuk ditukar dengan satu tubuh dewa sejati. Bima Sakti, selama Anda bersedia membantu saya, mulai saat ini, saya hanya akan mendengarkan perintah Anda. Jika Anda meminta saya untuk membunuh kapten, saya akan menyerang dan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Bima Sakti. Mereka tidak menyerah mencoba membuat Luo Feng menyelamatkan mereka dari mayat dewa sejati. Saat ini, Luo Feng berada di kamp militer, dan semua orang bisa melupakan upaya untuk membunuhnya. Sebaliknya, mereka harus menundukkan kepala dengan patuh jika mereka ingin membuat kesepakatan dengannya. Balasan Luo Feng singkat dan lugas. Saya hanya punya satu syarat, katanya. Gunakan harta yang bernilai 100.000 kredit militer untuk ditukar dengan satu mayat dewa sejati binatang buas. Jika kamu tidak memiliki harta senilai 100.000 kredit militer, maka aku tidak peduli apakah kamu hidup atau mati. Sebelumnya, para prajurit ini acuh tak acuh terhadap kelangsungan hidup Luo Feng. Mengapa dia harus menyibukkan diri dengan nasib mereka, sekarang? Tentu saja, jika mereka dapat menawarkan harta senilai 100.000 kredit militer, masih layak dipertimbangkan apakah dia harus berurusan dengan mereka atau tidak. Bagaimanapun, dia ada di sini untuk memperjuangkan masa depan rasnya. Luo Feng dipenuhi dengan keserakahan, namun para prajurit ini berkubang dalam kemiskinan. Tidak mungkin prajurit miskin memiliki harta senilai 100.000 kredit militer. Kapten pasti memiliki harta seperti itu, tetapi dia telah berhasil merebut mayat dewa yang sebenarnya. Itulah mengapa Luo Feng menghabiskan waktunya untuk berkultivasi dan menunggu. Tetapi setelah 1 tahun penuh, tidak ada satupun kesepakatan yang berhasil. Bima Sakti, kamu terlalu rakus. Luo Feng, kamu benar-benar tidak pantas untuk hidup. Menjijikkan. Tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, para prajurit sangat marah sampai tingkat kebencian. Tapi Luo Feng tidak terganggu sedikit pun. Seolah aku peduli apakah kalian semua mati atau tidak, dia mencemooh. Itu adalah tahun ketiga setelah Luo Feng menyelesaikan misi militernya, dan sekali lagi, dia berada di titik militer untuk menukar Seven Searing Flying Armor dan 33 mayat dewa sejati lainnya dengan kredit militer. Kemudian dia mulai berdagang untuk harta karun. Dia terutama menghabiskannya untuk harta jenis robot Dewa Cakar Emas, yang menghabiskan 400.000 kredit militer. Kredit militer yang tersisa digunakan untuk membeli harta sejati tertinggi tipe domain, tingkat dewa sejati, yang menghabiskan 30.000 kredit militer. Dewa Cakar Emas. Luo Feng berdiri di aula besar di dalam rumah batu raksasa di pulaunya sendiri. Aula itu kosong kecuali patung emas yang berdiri tegak. Luo Feng melihat patung emas ini dengan sangat hati-hati. Dewa Cakar Emas. Luo Feng berkata dengan lembut. Harta karun otomat tipe tubuh tunggal. Dapat dianggap berada dalam kategori yang sama dengan Dewa Wuki yang paling misterius. Namun, ia memiliki kekuatan yang jauh lebih rendah. Apa yang disebut kekuatan yang lebih kecil ini adalah masalah perbandingan relatif dengan Dewa Wuki. Lagi pula, ini adalah harta karun jenis robot yang telah menghabiskan 400.000 kredit militer. Itu pasti lebih kuat dari Black Cloud Wings dan beberapa lainnya. Pertahanan, serangan, kecepatan, kuat dalam segala aspek. Luo Feng sedikit mengangguk. Sudah selesai. Menjadi kuat dalam setiap aspek berarti tidak terkalahkan dalam semua aspek, tetapi tidak memiliki kekurangan. Jauh di lubuk hatinya, Luo Feng mengincar Dewa Wuki. Itulah mengapa dia mendapatkan versi sederhana dari Dewa Wuki, Dewa Cakar Emas. Di dalam hatinya, dia condong ke arah harta karun tipe otomat tanpa kekurangan. Sebelumnya, dia tidak memiliki kredit militer yang cukup. Setelah melepaskan Seven Searing Flying Armor, dia akhirnya mengumpulkan kredit militer yang cukup.
Mari kita coba menggunakannya. Dengan gerakan niat, patung emas itu terbang dengan cepat hingga mendarat di tubuh Luo Feng. Hua! Cahaya keemasan mulai mengalir dalam sekejap. Itu menyelimuti Luo Feng secara keseluruhan. Segera, dia berubah menjadi monster emas yang tinggi mengenakan topeng. Monster emas ini berwujud manusia, memiliki sepasang cakar sebagai pengganti tangan, dan juga sepasang cakar sebagai kaki. Kepalanya berbentuk segitiga, dan memancarkan aura yang liar dan menakutkan. Karena dia mengenakan Dewa Cakar Emas, itu memaksa baju besi standar tentara Sungai Pitonnya mundur sementara. Keduanya tidak akan pernah bisa hidup berdampingan. Luo Feng merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi baju besi harta karun tertinggi. Kekuatan dewa yang menyala-nyala, Luo Feng bergerak dalam pikirannya. Hong! Kekuatan dewa yang berkobar dengan cepat terintegrasi ke dalam baju besi Dewa Cakar Emas, dan energi yang kuat mengalir melalui setiap ukiran rahasia yang ditemukan di Dewa Cakar Emas ini. Namun hasilnya tak terkendali. Rupanya, ukiran rahasia internal jauh lebih sulit. Luo Feng hanya bisa menghentikan kekuatan ketuhanannya untuk berkobar lebih jauh sehingga dia pertama-tama bisa memahami ukiran rahasia ini dengan hati-hati. Mengingat tingkat teknik rahasia Luo Feng, dia harus belajar selama lebih dari 3 hari untuk akhirnya memahami bagaimana mengendalikan seluruh Dewa Cakar Emas ini. Dengan sangat cepat, sejumlah besar kekuatan ilahi yang berkobar dimasukkan ke dalam Dewa Cakar Emas, yang kemudian mengalir melalui garis ukiran rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Penyatuan yang tepat dari kekuatan dewa dan ukiran rahasia akhirnya berkumpul di beberapa titik dari seluruh baju besi Dewa Cakar Emas, yaitu 1 titik di belakang, 2 titik di bahu, dan 2 titik di lutut. Ada total 5 pusat utama. Konversi energi. Ya. Filamen emas energi ulet dengan cepat ditransmisikan ke setiap inci dari seluruh Dewa Cakar Emas. Energi emas dan Dewa Cakar Emas sangat cocok sehingga tiba-tiba ada ledakan energi. Seperti dugaanku, kata Luo Feng, senang. Ini pasti sesuatu yang sangat luar biasa. Cukup 1 konversi, dan energinya meningkat 2 tingkat. Serangan tingkat 9ku, jika dieksekusi dengan Dewa Cakar Emas. Apakah itu akan menjadi serangan tingkat ke-11? Luo Feng merasakan betapa mengesankannya harta karun sejati tipe robot ini. Dengan harta karun ini, aku sudah berdiri di puncak samudra semesta. Dengan Dewa Cakar Emas dari peradaban kuno ini, siapa di dalam samudra semesta yang bisa menjadi tandinganku? Luo Feng sangat puas. Dalam hal kekuatan tempur, dia sekarang bahkan lebih kuat dari guru asal ketika dia berada di level Luo Feng saat ini. Tentu saja, ini mungkin baginya karena 2 alasan. Pertama, guru asal tidak mengetahui teknik rahasia kekuatan dewa yang menyala-nyala, dan 2, guru asal tidak memiliki harta jenis robot. Dengan masuknya berbagai kekuatan dari samudra semesta memasuki dunia jin, kekuatan tempur seluruh semesta samudra juga akan meningkat secara keseluruhan. Namun, hanya prajurit dari pasukan khusus yang memenuhi syarat untuk menukar harta jenis robot, dan jumlah kredit militer yang dibutuhkan sangat mahal. Dalam waktu singkat, berbagai kelompok kekuatan dari samudera semesta yang memiliki niat untuk berdagang harta karun tipe robot akan menghadapi kesulitan besar. Setelah mendapatkan Dewa Cakar Emas, Luo Feng berusaha keras untuk mempelajarinya, bahkan sampai secara khusus mengenakan Dewa Cakar Emas di ruang warisan di dalam perahu mausoleum untuk penanaman. Berkali-kali kultivasi menyebabkan Luo Feng menghela nafas. Emosinya memuncak. Tidak heran peradaban kuno memiliki catatan yang mengungkapkan pujian besar untuk harta karun jenis robot. Selain makhluk yang berdiri di puncak peradaban kuno, makhluk besar biasa juga dapat menggunakan harta karun tipe robot untuk melepaskan ledakan kekuatan yang jauh melebihi milik mereka. Dewa Cakar Emas yang lengkap dapat mengaktifkan kekuatan untuk melambung 2 tingkat. Ini hanya untuk robot berbadan tunggal. Bagi mereka yang berkelompok, dengan ribuan dewa sejati hingga jutaan dewa sejati yang mengendalikan harta karun jenis robot, Luo Feng menghela nafas. Perang skala besar seperti itu. Ketika jutaan dewa sejati mengendalikan satu harta karun tipe robot, mereka akan berani mengejar dewa sejati yang abadi. Waktu berlalu. Itu adalah tahun ke-5600 sejak Luo Feng pertama kali tiba di dunia jin, dan Wu He diam-diam pergi ke pulau Luo Feng. Bima Sakti, tahukah kamu, Kapten dan yang lainnya sudah kembali. Wu He tampaknya senang atas kemalangan mereka.
Oh, Luo Feng terkejut. Setengah era telah berlalu. Dia hampir melupakan kapten dan pasukan lainnya. Bagaimana mereka? Bagaimana lagi mereka? Tentu saja, mereka berantakan. Kepala mengerikan Wu He bergoyang-goyang. Lebih dari separuh pasukan mereka terbunuh. Bahkan Yu Luo telah mati. Kufa berhasil hidup kembali. Yu Luo sudah mati. Luo Feng terkejut. Yu Luo adalah pemimpin pasukan itu, seharusnya tidak sulit baginya untuk mengumpulkan kredit militer yang cukup. Siapa yang tahu? Aku mendengar pertempuran itu sangat sengit, keluh Wu He. Sejak awal, ini mungkin misi tingkat bencana, tapi seharusnya tidak cukup parah untuk merenggut begitu banyak nyawa. Aku juga mendengar bahwa kapten terlalu kejam, memaksa Kufa dan Yu Luo untuk akhirnya memasuki keadaan gila-gilaan. Yu Luo meninggal, dan Kufa hampir tidak selamat. Dan sementara itu, kapten tampaknya telah memperoleh cukup banyak. Para prajurit berpengalaman itu menderita kerugian besar kali ini, tetapi Luo Feng dan Wu He, dua rekrutan baru, tidak menunjukkan simpati. Dari para prajurit yang berhasil kembali hidup, beberapa membenci Luo Feng. Bahkan ada beberapa yang akan mengutuk dan mengumpat dengan marah ketika mereka terbang melintasi pulau danau Luo Feng. Mereka hanya mengakuinya dalam hal kemampuannya yang mengesankan untuk bergerak dan menghindar. Mereka tidak takut padanya, tetapi jika mereka melihat bagaimana Luo Feng membunuh dewa sejati, mereka mungkin tidak akan berani mengabaikannya lagi. Sayang sekali, hanya kapten yang berhasil menyaksikan sendiri situasi seperti itu, tetapi dia tidak akan pernah mempublikasikan masalah seperti itu. Tentu saja, ada beberapa yang membenci Luo Feng dan juga beberapa yang tidak bisa diganggu dengannya. Tapi ada juga bagian terakhir yang akan berinisiatif untuk berkenalan dengan Luo Feng. Kalau begitu biarlah ada keributan. Aku hanya seorang musafir yang lewat. Aku hanya berharap sebelum aku meninggalkan dunia jin, kalian semua masih hidup. Luo Feng sama sekali tidak peduli dengan para prajurit ini. Selama masa tenang ini, dia pergi ke titik militer untuk melamar misi untuk menerima gelar. Menerima gelar itu berbahaya, namun setidaknya ada 10% peluang untuk bertahan hidup. Luo Feng menilai sendiri bahwa dia benar-benar berada dalam 1000 teratas dari prajurit elit paling terkemuka, jadi peluangnya untuk bertahan hidup cukup tinggi. Selanjutnya, ia memiliki kemampuan untuk membagi tubuhnya. Misi ini untuk menerima gelar. Mengapa tidak mencobanya? Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, sebuah era telah berlalu sejak Luo Feng pertama kali melangkah ke dunia jin. Waktu berlalu begitu saja.